Selamat sore saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Sore hari ini saya ingin menyampaikan pesan kepada Kepala BNPB. Kalau saya tidak salah namanya Letjen Purnawirawan Suharyo, yang mengatakan bahwa kejadian bencana alam yang ada di Provinsi Sumatera Utara hanya hebohnya di medsos. Faktanya tidak. Saya mau menyampaikan kepada Anda, Bapak Kepala BNPB, Anda harus berminta maaf atas ucapan Anda ini secara resmi, karena ucapan Anda ini benar-benar melukai hati kami, khususnya kami yang warga Sumatera Utara. Ya, Anda bilang hanya hebohnya di medsos, ratusan orang meninggal, Bapak Kepala BNPB, dan ratusan orang hilang, dan mungkin ada ribuan rumah yang hancur. Anda bilang lagi ini hanya heboh di medsos, sangat melukai hati kami. Jadi saya minta Anda untuk segera minta maaf, supaya kami tidak merasa Anda kecilkan. Jadi di sini saya juga menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang satu suku dengan saya, suku Batak, suku Tapanuli, saya sangat benar-benar berduka, di mana kita yang seharusnya sangat berperan penting dalam membangun negara Indonesia ini, malah kita, wilayah kita, hutan kita diobok-obok Indorayaan berpuluh-puluh tahun, kita diamkan. Akibatnya hujan deras gampang kali longsor. Yang korban adalah saudara-saudara kita. Ratusan orang menghilang. Untuk itu kita harus bersatu. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Prabowo, ya. Mungkin Anda tahu atau tidak tahu, saya sampaikan sekali lagi. Kami suku Batak, suku Tapanuli sudah ada ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka, Bapak Prabowo. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Prabowo. Kami suku Batak, suku Tapanuli sudah ada ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Waktu masa penjajahan Belanda, kami suku Tapanuli dihormatin. Hutan kami tidak dibabat habis. Kami diberikan Presiden Tapanuli, dihargain. Ya. Kami dihargain sama bangsa penjajah sendiri. Kami berjuang mendirikan negara Indonesia ini bersama-sama karena kami ingin hidup kami lebih baik. Karena kami ingin lebih dihargain. Karena hutan kami harus lebih dirawat. Tapi lihat Bapak Prabowo, suku kami adalah suku terbesar menyumbang sarjana di Indonesia ini. Dan kami teruji setia. Dan kami ikut serta dalam membangun Indonesia ini. Tapi sampai detik ini provinsi kami belum juga dikembalikan. Sampai detik ini hutan kami, warisan leluhur kami dibabat habis sama Indorayaan. Dan sampai detik ini hutan-hutan ditebangi digantikan jadi tempat sawit. Ini tidak setimpal. Berpuluh tahun Indorayaan ada. Triliunan rupiah, bahkan ratusan triliun, bahkan kuadrat triliun selama puluh tahun ini. Berapa persen lah yang dinikmati oleh warga kami, suku Batak. Dan saudara-saudaraku yang suku Batak, yang menikmati hasil daripada keberadaan Indorayaan, cukup sudah, saudara-saudaraku. Cukup sudah. Hutan kita sudah gundul. Nanti hujan lagi, 1, 2 hari, 3 hari longsor lagi. Sementara saudara-saudara kita sepanjang Tapanuli Tengah, Taput itu banyak tinggal di lereng-lereng bukit. Keluarga saya juga di Tapteng. Mau berapa banyak lagi korban jiwa. Kalian boleh menikmati kekayaan dari Tapanuli. Boleh.
hak kalian. Tapi tolong sisihkan sedikit untuk generasi muda kita, untuk anak cucu kita. Perhatikan masyarakat yang kecil. Cukup sudah 40 tahun. Jangan kita dimanfaatkan sama bangsa Indonesia ini. Gara-gara kita tidak pernah melawan pemerintah Indonesia agar segera menutup Indorayon. Kita suku Batak, suku Tapanuli sudah sangat berjasa untuk bangsa Indonesia. Kita suku Batak, suku Tapanuli sudah sangat membantu bangsa Indonesia ini. Dan banyak para pejabat-pejabat dari suku kita membangun bangsa Indonesia ini. Kenapa kita tidak bisa meminta pemerintah Indonesia agar segera menutup Indorayon? Mau berapa banyak lagi korban jiwa? Mau berapa banyak lagi hutan kita akan digundulin? Ayolah kita suku Batak, jangan kita berdiam. Di mana harga diri kita? Kita ini adalah suku bangsa besar. Ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka kita sudah ada, kita sudah eksis. Penjajah Belanda menghargai kita dengan memberikan kita residen Tapanuli. Penjajah Belanda tidak pernah menggunduli hutan kita. Kita bergabung untuk Indonesia karena kita ingin lebih baik hidupnya. Kita bergabung dengan Indonesia ini karena kita ingin lebih sejahtera. Kita bergabung dengan Indonesia ini karena kita ingin tanah leluhur kita dipelihara. Cukup sudah. Cukup. Tinggalkan untuk anak dan cucu kita. Saya tidak terbayang 2-3 tahun lagi ada lagi hujan lebat, semakin gundul dan akan semakin banyak korban jiwa. Bapak Prabowo, semua pejabat yang ada di Indonesia ini, jangan kalian tebangi lagi hutan di Tapanuli ini. 40 tahun kurang cukup apa untuk bangsa ini? Kurang cukup apa? Berapa banyak, berapa persen yang dikasih ke warga Tapanuli? Indorayon punya orang asing. Harga kayu semakin lama semakin mahal, semakin tinggi. Kayu di Tapanuli diambilin, dijual dengan harga tinggi. Berapa persen tinggal untuk masyarakat Tapanuli? Dan kerusakannya berapa banyak? Yang menderita berapa banyak? Ayolah, kita orang Batak punya harga diri. Orang Batak itu orang terpelajar. Kok kita mau wilayah kita digundulin berpuluh-puluh tahun? Kenapa kita terlalu egois? Ribuan orang Batak hebat-hebat, ribuan orang Batak yang sukses, ribuan orang Batak yang jadi pejabat sejak Indonesia ini merdeka. Cukup sudah. Kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, maka kita akan dipertontonkan dengan kejadian-kejadian alam seperti yang saat ini. Dan korbannya saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kita bisa enak hidup di luar negeri, di Jakarta, di kota Medan dan lain sebagainya. Tapi apakah kita tidak pernah memikirkan nasib saudara-saudara kita yang di pinggir, yang di daerah sana, yang hidupnya di tebing-tebing itu? Kepada para bupati, Bupati Taput, Tapteng, Wali Kota Sibolga, Wali Kota Dimpuan, Bupati Madinah, Bupati Simalungun, Papak Barat, Bupati Dairi, dan lain sebagainya. Kalian harus bersatu. Kalian itu dipilih rakyat. Anggota Dewan juga begitu. Anggota DPD dari Sumatera Utara juga begitu. Jangan biarkan Tapanuli hancur gara-gara Indorayon. Cukup sudah. Kita suku Tapanuli, suku Batak sudah ada eksis ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Masa penjajah Belanda menghargai kita dengan memberi kita residen Tapanuli. Masa penjajah Belanda tidak pernah hutan kita digundulin. Kita bergabung dengan Indonesia karena kita ingin lebih baik hidupnya, karena kita ingin lebih sejahtera, karena kita lebih ingin dihargai sebagai manusia. Tapi lihat sekarang, hutan kita gundul, longsor di mana-mana. Kita tidak diberikan provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli cabut, tidak dikembalikan. Ini semua terjadi karena kita tidak bersatu. Kita harus bersatu. Kalian semua yang suku Batak sudah sukses harus bersatu. Salam cerdas dari saya, Trino Pesianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa.
Merdeka!